Sahabat TKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan refleksi perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya, Pendeta Santiani, akan membacakan refleksi perenungan yang berjudul Keheningan Sejati. Menurut statistik global tahun 2023 dari Gallup, sekitar 24% orang dewasa di seluruh dunia mengalami kesepian. Itu berarti 1 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia hidup dalam kesepian. Dari jumlah tersebut, kelompok dewasa muda yang paling banyak terimbas. Kesadaran bahwa kesepian menjadi sebuah problem muncul dari penghayatan bahwa manusia membutuhkan sesama untuk dapat hidup dengan baik dan mekar. Secara umum, semua makhluk hidup lazimnya hidup berkelompok dan membutuhkan sesamanya. Demikian juga manusia. Kita diciptakan sebagai pribadi yang berelasi dan bersekutu. Maka ketika seseorang mengalami kesepian, di dalam hati kecilnya ia merasa kehilangan sebagian dari identitasnya sebagai manusia. Kesepian yang dapat menghinggapi setiap orang tidak membutuhkan ketidakhadiran orang lain. Seseorang dapat saja merasa kesepian di tengah keramaian orang lain, bahkan ketika ia berada di antara orang-orang yang mereka kenal dengan baik. Sebab kesepian mengisolasi orang itu dari sesamanya. Ciri khas seseorang yang merasa kesepian adalah ia terdiskoneksi dari dunia sekitarnya. Ia bagai berada di dalam sebuah bubble tak kasat mata yang menyelimutinya. Ia merasa orang lain tidak memahaminya, merasa tidak dicintai dan dibutuhkan, dianggap tak hadir oleh orang lain. Perasaan-perasaan semacam ini sangat memilukan. Maka tak heran jika secara mengejutkan kita mendengar kabar seseorang yang kita kenal baik mengakhiri nyawanya. Kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu periang dan tampaknya tidak memiliki masalah berat ternyata nekat mengambil keputusan yang tak terbayangkan semacam itu. Pendeta Joas suka dengan kata keheningan, sebab kata ini dapat merangkum 2 pengertian sekaligus. Pertama, keheningan dapat berarti tiadanya suara luar yang mengusik batin kita. Hati kita benar-benar menjadi sunyi, teduh, dan penuh kedamaian. Kedua, keheningan juga dapat berarti kesendirian tanpa merasa kesepian. Paul Tillich pernah berujar, kesepian mengungkapkan rasa sakit karena seorang diri. Keheningan mengungkapkan kemuliaan dari seorang diri. Baik kesepian maupun keheningan tidak berbicara mengenai kesendirian fisik. Keduanya dapat terjadi entah kita seorang diri atau bersama dengan orang lain. Kesepian dan keheningan berada pada dimensi spiritual. Dalam tradisi spiritual Kristen, keheningan atau solitude adalah sebuah laku spiritual yang sangat berharga. Ia menjadi jawaban atas kesepian kita. Henry J. M. Nouwen yang banyak mendalami relasi antara kesepian dan keheningan, merangkum hubungan kesepian dan keheningan dengan sangat apik. Untuk menjalani kehidupan spiritual, pertama-tama, kita harus menemukan keberanian untuk memasuki padang gurun kesepian kita dan mengubahnya dengan upaya yang lembut dan terus-menerus untuk menjadi taman keheningan. Hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga iman yang kuat. Meskipun sulit untuk percaya bahwa padang gurun yang gersang dan tandus dapat menghasilkan berbagai macam bunga, sama sulitnya untuk membayangkan bahwa kesepian kita menyembunyikan keindahan yang tidak diketahui.
Namun gerakan dari kesepian menuju keheningan adalah awal dari kehidupan spiritual apapun, karena itu adalah gerakan dari indera yang gelisah menuju jiwa yang tenang. Dari keinginan yang menjangkau keluar menuju pencarian yang menjangkau ke dalam. Dari kemelekatan yang menakutkan menuju permainan yang tak kenal takut. Bagi Nouwen, kesepian dan keheningan tidak berdiri berdampingan atau mirip satu dengan yang lain. Keduanya sungguh-sungguh bertolak belakang, sekalipun mungkin perbedaan kontras keduanya tidak terlihat secara visual. Maka kita tak boleh mengandaikan begitu saja apakah seseorang yang kita kenal berada di padang gurun kesepian atau taman keheningan. Jika demikian, apa yang dapat kita lakukan? Tak lain kita diundang agar selalu menawarkan diri untuk menjadi sahabat. Persahabatan yang kita berikan dapat menjadi pemberian Allah bagi orang lain melalui diri kita. Persahabatan sejati dapat mengubah padang gurun kesepian menjadi taman keheningan. Kehadiran sahabat tidak berarti terus-menerus bersama dengan orang itu. Setiap orang akan tetap membutuhkan momen seorang diri. Namun, kesendirian yang hening itu dijalani dalam rasa syukur bahwa ia diterima, dicintai, dan disahabati. Bagi Anda yang mungkin merasa tak memiliki seorang sahabat yang menolong Anda beralih dari kesepian menuju keheningan, percayalah pada satu kebenaran. Allah adalah sahabat Anda. Ia tidak pernah tidak mencintai dan menerima Anda. Pada momen kita menerima kenyataan bahwa kita diterima apa adanya oleh Allah, itulah detik awal dari sebuah perubahan dalam hidup kita, dari kesepian menuju keheningan. Kekuatan keheningan terletak pada kenyataan bahwa ketika kita memasukinya kita mengalami Allah. Jacques Philippe berujar indah, keheningan bukanlah kekosongan, ia merupakan kedamaian, kesediaan menyimak kehadiran Allah dan kesediaan menyimak sesama, menanti Allah di dalam sikap percaya dan pengharapan. Nouwen menawarkan sebuah model lain untuk menghayati keheningan. Ia percaya bahwa keheningan sejati adalah rahmat Allah yang membisikkan kata cintanya kepada kita. Kita hanya perlu menyimak suara Allah yang mungkin terdengar lirih. Melatih kepekaan pada suara Allah itu adalah laku spiritual yang perlu kita latih terus-menerus. Sebab Allah mungkin tidak mendatangi kita dengan suara guntur dan guruh yang memekakkan telinga, melainkan melalui suara embusan yang lembut, seperti yang dilakukannya pada Elia. Kesepian sangat mungkin terjadi, bahkan ketika seseorang berada di tengah keramaian. Ada terlalu banyak suara yang ia dengarkan, kecuali satu suara, yaitu dari sang sahabat yang mengutarakan cintanya. Ia menuliskan batin dari suara Allah. Nouwen menyebutkan bahwa problem manusia modern adalah hidup di tengah banyaknya suara, tetapi hidupnya menjadi makin absurd. Ia mengatakan bahwa di dalam kata absurd terdapat kata Latin surdus yang berarti tuli. Kita memilih untuk tidak menyimak suara Allah yang disampaikan kepada kita. Sebaliknya, mereka yang bersedia mendengarkan suara Allah akan mengarahkan dirinya pada suara itu. Dalam bahasa Latin itu diungkapkan dengan kata ob, ke arah, dan audire, mendengarkan. Gabungan keduanya kita kenal dalam kata Inggris obey. Seorang murid yang mematuhi Allah adalah ia yang mendengarkan suara lirih Allah di tengah kepungan suara lain yang bising dan mengarahkan seluruh hidupnya pada suara itu. Di titik ini keheningan sejati dijalani dan dinikmati. Setelah memakai penjelasan Nouwen tersebut, khususnya mengenai surdus atau tuli yang menjadi asal muasal kata absurd, Pendeta Joas menyadari bahwa penjelasan ini bisa jadi menjadi ofensif bagi teman-teman yang tuli. Untuk itu, Pendeta Joas meminta maaf, sebab bisa jadi mereka menjadi korban dari stigmatisasi dan dianggap tidak mampu mendengarkan suara Allah.
maka kita perlu sungguh-sungguh memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah kepekaan pada Allah yang menyapa kita dengan cara apapun, serta berusaha patuh dan responsif pada sapaan Allah dengan cara apapun juga. Kepatuhan Kristiani bukan pertama-tama soal melakukan ini dan itu yang diatur di dalam agama. Itu semua adalah langkah berikutnya. Namun kepatuhan Kristiani pertama-tama adalah ihwal menyimak sapaan Allah di dalam hidup kita. Kita perlu memiliki batin yang terbuka pada Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan samudra hidup kita dan menetaskan kehidupan baru bagi kita. Pada saat kita mengarahkan batin pada sentuhan Sang Sahabat, kita akan mengalami sebuah keheningan yang penuh damai yang membuat hidup kita tak lagi gersang tetapi mekar. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap, refleksi perenungan labirin kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.